Halo guys, salam satu hati. Kita bertemu lagi dengan Yang Wedo. Kali ini mungkin kita mencoba untuk membahas masalah-masalah yang belum jelas, terutama berkaitan dengan masalah agama, budaya, dan spiritualitas. Karena sementara ini banyak orang yang beranggapan bahwa agama itu seolah-olah hasil dari budaya. Apakah betul seperti itu? Terus yang disebut budaya itu sampai ke wilayah mana? Terus apa yang dilakukan orang-orang terhadap budaya itu apa? Mari kita bersama-sama untuk membahas masalah ini. Monggo, boleh bertanya, boleh. Ya, saya ingin bertanya. Boleh bertanya, boleh menjelaskan. Ya, saya bertanya dulu sebagai dasar untuk nanti selanjutnya mungkin akan ada semacam pandangan saya. Pertanyaan dulu yang mendasar adalah apa sih budaya itu? Atau apa yang disebut dengan budaya itu? Karena kalau memang ini sebagai akal dasarnya budaya, berarti kita harus paham dulu budaya itu apa. Itu aja pertanyaannya. Budaya itu merupakan tindak lanjut dari mulai kehidupan yang paling sederhana di tingkat sel hingga organisme, binatang, sampai pada kehidupan sebagai manusia. Pada intinya budaya dan evolusi itu nggak jauh beda. Budaya itu merupakan bagaimana manusia itu menghadapi kehidupannya yang selalu berubah-ubah agar dia mampu bertahan hidup. Nah, untuk itu apa yang dilakukan manusia hanya dalam rangka untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh binatang-binatang atau makhluk-makhluk lainnya. Jadi manusia dengan kecerdasannya mencoba untuk membaca perubahan yang terjadi, kemudian bagaimana menggunakan ketersediaan alam. Budaya itu merupakan perkawinan antara kecerdasan manusia, antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Jadi budaya adalah merupakan perkawinan dari dua hal ini, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam rangka untuk mencari kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Satu misal gini, batu itu dia akan tetap disebut sebagai benda alam selama belum tersentuh oleh tangan manusia. Kalau masih tersentuh oleh tangan alam, dia akan disebut sebagai benda alam. Namun ketika dia digunakan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya dalam rangka mencari kemudahan, mungkin batu tadi kita rubah menjadi katakanlah ulek-ulek atau batu bata atau apa saja. Ketika dia dirubah, maka dia menjadi benda budaya. Kemudian dia merupakan benda-benda budaya, hasil-hasil budaya, tapi bukan budaya, dia merupakan hasil. Yang disebut budaya itu berjalan. Ya. Apa yang kita tangkap itu hanya merupakan bayangan-bayangannya saja. Budaya itu seperti cahaya yang terus bergerak. Yang berhasil kita tangkap, yang berhasil kita dokumentasi itu hanya bayangan-bayangan yang seperti Candi Borobudur. Itu kan hanya hasil budaya yang berhasil kita tangkap. Jadi budaya seperti tadi yang merupakan hasil perkawinan antara pikiran, kecerdasan manusia dengan ketersediaan alam dalam rangka untuk mencari kemudahan-kemudahan demi untuk menghadapi setiap perubahan. Hal yang semacam ini sebetulnya sudah terbiasa terjadi dari mulai kehidupan kita yang paling sederhana. Jika pada kehidupan binatang, perubahan-perubahan selalu direspon oleh binatang atau makhluk-makhluk sekelas binatang, itu dengan cara merubah diri kalau di tingkat binatang. Ketika ada perubahan, binatang-binatang itu akan melakukan perubahan terhadap dirinya dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perubahan alam yang terjadi. Ya mungkin yang dulunya misalnya satu contoh katak, dia awalnya mungkin katak sawah,
pada saat lama-kelamaan sawah itu menghilang, banyak orang yang mungkin menyewakan tanahnya dan lain sebagainya, kemudian sawah itu menjadi daratan, maka katak-katak sawah ini mencoba untuk hidup di luar air. Yang biasanya di dalam air, dia harus mampu hidup di luar air. Dan lama-kelamaan dia mencoba untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di luar dirinya. Maka katak-katak tadi mungkin mulai mempertebal kulitnya, sehingga kulitnya muncul kasar-kasar. Mungkin di dalamnya tersimpan udara atau zat-zat tertentu yang bisa agar menjaga kulitnya tetap lembab. Ini upaya katak menjaga punya. Di tingkat binatang, ya, untuk menghadapi perubahan-perubahan alam kemudian binatang merespon, ya, dan melakukan perubahan terhadap dirinya. Sedangkan di tingkat manusia, ketika mengalami perubahan, manusia tidak perlu merubah dirinya, tidak seperti binatang. Misalnya binatang yang tadinya di darat, mungkin makanan di sini sudah habis, dia mencoba untuk mencari makanan di tempat lain. Kemudian binatang mulai mencoba untuk membuat sayap. Lama-kelamaan mereka punya sayap terbang, sehingga mereka mampu berpindah-pindah tempat hanya untuk agar bisa bertahan hidup lebih lama. Nah, pada tingkat manusia, ketika untuk menghadapi hal-hal yang semacam ini, yang dilakukan manusia bukan merubah dirinya, merubah lingkungannya. Misalnya contoh, ketika manusia ingin mengambil buah, ya, yang ada di pohon yang tinggi. Kalau di tingkat binatang, mungkin binatang melakukan perubahan diri dengan memperpanjang lehernya. Tapi di manusia enggak, dia cukup merubah lingkungannya. Mungkin diambil bambu, kemudian dibikinkan tangga. Dengan tangga itulah dia naik. Di sinilah budaya. Akhirnya, jadi budaya itu merupakan cara manusia berevolusi. Dia merupakan bahasa lain dari evolusi. Pada evolusi di binatang, dia melakukan perubahan terhadap dirinya, tubuhnya. Sedangkan di tingkat manusia adalah melakukan perubahan terhadap lingkungannya. Misalnya manusia ingin terbang, nggak perlu membuat sayap, tapi cukup membuat pesawat terbang. Di sana. Jadi kalau kita mau melihat evolusi yang terjadi di tingkat manusia, seolah-olah manusia itu tidak lagi berevolusi, ya sudah selesai. Yang perlu dia lakukan adalah bagaimana merubah lingkungannya, tidak lagi merubah dirinya. Itu budaya, seperti yang sampean tanyakan tadi. Berarti budaya itu bisa dikatakan juga bagaimana makhluk hidup, mulai dari yang sel, organisme, dan sebagainya, untuk mengeksplor dirinya, bisa bertahan dalam menghadapi hidupnya itu sendiri. Ya. Kalau di tingkat binatang kita nggak bisa nyebutnya budaya. Oh gitu. Nah di tingkat binatang, yang dilakukan binatang adalah merubah dirinya, bukan merubah lingkungan. Sehingga apa yang dilakukan binatang itu berevolusi, bukan berbudaya. Dan di tingkat manusia seolah-olah kita nggak perlu lagi berevolusi, seolah-olah evolusi itu sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana merubah lingkungan kita. Mungkin kalau binatang-binatang dia nggak perlu bikin rumah, tapi manusia dia tidak lagi hidup di gua, dia bikin rumah, bikin gedung, bahkan manusia bisa bikin senjata yang lebih tajam dari apa yang dilakukan oleh binatang. Berarti budaya ini hanya sebatas apa yang ada di manusia. Budaya hanya ada pada kehidupan manusia. Sementara itu dulu saya kira yang bisa kita sedikit ada gambaran apa itu pengertian dari budaya yang menjadi dasar nanti langkah diskusi dan pembicaraan atau sharing kita ke depannya. Jadi budaya pada intinya seperti tadi, ya, budaya adalah merupakan upaya manusia dalam menghadapi perubahan-perubahan hidupnya. Dia menggunakan seluruh kemampuannya secara maksimal dengan melihat
atau dengan menggunakan kekayaan alam yang ada di lingkungannya. Yang membuat perbedaan budaya yang satu dengan yang lain itu ya karena kecerdasan dan bagaimana lingkungan alamnya itu menyediakan bahan. Kalau kita bicara misalnya bicara yang lebih lanjut, agama, apakah agama itu merupakan hasil budaya? Beda ya. Kalau budaya tadi adalah merupakan upaya untuk bertahan hidup dalam setiap perubahan yang terjadi dengan mencoba melihat apa yang tersedia di dalam lingkungan alamnya dan menggunakan kecerdasannya hanya untuk kepentingan hidup, untuk bertahan hidup. Nah, sedangkan agama itu bukan hasil budaya. Agama adalah merupakan bentuk keingintahuan manusia. Manusia itu ingin tahu tentang kebenaran. Siapa diri kita yang sebenarnya? Apa itu kehidupan yang sebenarnya? Mana yang disebut sebagai kenyataan yang sebenarnya? Apa itu Tuhan yang sebenarnya? Apakah Tuhan itu ada? Dan mana Tuhan yang sebenarnya? Kalau sekian orang banyak mengatakan Tuhan ini, Tuhan itu. Agama adalah keingintahuan manusia untuk mencari yang benar. Lalu untuk mengetahui tadi, manusia mencoba untuk mengeksplorasi lingkungannya, dirinya, dengan segala macam bentuk eksplorasi, baik itu eksplorasi lewat fisik, lewat ilmu pengetahuan, metafisik, lewat filsafat, adalah upaya dalam rangka untuk mencari tahu siapa dirinya. Dan bukan hanya sekedar di sana. Agama juga ya merupakan agama ini kalau kita cari yang lebih jauh. Ya, selama ini orang kenal agama ya seolah-olah agama itu hasil budaya. Dan orang mengenal agama secara formal seolah-olah yang disebut agama itu ya agama ini, agama itu, seperti Hindu, Buddha, Kristen. Secara formal memang seperti itu agama. Agama adalah kebutuhan hidup kita. Mau nggak mau kita perlu agama. Satu contoh gitu. Kalau kita hidup sendiri, kita nggak butuh apa-apa. Kita nggak butuh agama. Kalau kita hidup sendiri. Contoh ya, sampai punya anak 2 ya. Kalau pada waktu anak 1 mungkin nggak jadi masalah. Ketika sampai punya anak 2, dikasih mainan 1 atau mainan 2, mereka akan terjadi rebutan, berkelahi, dan lain sebagainya. Itu pertanda mereka butuh peraturan, butuh pengetahuan tentang bagaimana seharusnya kita bersosialisasi, butuh tentang pengetahuan tentang kemerdekaannya, juga bagaimana menghormati kemerdekaan yang lain. Di sini kebutuhan ini sudah mulai anak-anak. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ya? Apa yang diterima oleh anak pada saat apa yang diterima manusia pada saat anak-anak, itulah yang disebut agama. Bagaimanapun juga manusia nggak bisa. Itu agama secara dalam pengertian non formal ya. Jadi apa yang kita terima pada waktu kita masih kecil, itulah agama. Jadi kita nggak langsung dapat dari agama, tapi dari orang tuanya, entah orang tuanya itu beragama atau tidak. Jadi sekalipun bapaknya itu seorang ateis, tetap dia membuat peraturan buat anak-anaknya. Jadi itu pun juga tuntunan hidup. Jadi tuntunan hidup yang diberikan orang tuanya pada anak-anaknya pada saat masih kecil, itulah agama. Ya. Karena agama mengatakan bahwa bayi itu seperti kertas putih, suci. Yang membuat dia jadi Kristen, Hindu, Buddha adalah orang tuanya. Orang tuanya, bukan agama ya, orang tuanya. Orang tuanya ini punya pemahaman tentang agama yang dia miliki. Kedalaman dan kejauhan ini tergantung pada tingkat kemampuan orang tuanya masing-masing. Agama secara non formal itu sudah merupakan kebutuhan pertama yang diperlukan untuk manusia di awal kehidupannya sebagai anak-anak. Tuntunan yang dibutuhkan oleh anak-anak itu terbatas. Jadi ya, agama adalah merupakan tuntunan yang pertama kali diberikan untuk anak-anak, dan itu terbatas.
Karena banyak hal yang belum layak didengar dan dilakukan oleh anak-anak, misalnya masalah seks. Karena dibatasi. Kemudian juga tentang Tuhan. Mungkin penjelasan tentang Tuhan di tingkat anak-anak beda. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada di luar, ada di sana, di langit. Padahal kita tahu Tuhan ada pada diri masing-masing. Tapi kalau pada tingkat anak-anak kita nggak bisa mengatakan demikian. Anak-anak bingung kalau Tuhan ada dalam dirinya, bingung. Kalau gitu nggak perlu mencari, nggak perlu apa-apa dia. Makanya Tuhan kita letakkan di luar agar dia berusaha, agar ada usaha dari anak-anak. Tuhan harus saya cari, agar ada ketakutan gitu kan. Kalau Tuhan ada di dalam dirinya loh. Terus kalau Tuhan menghukum saya gimana kalau misalnya Tuhan disebut dalam dirinya? Padahal kita ingin anak-anak kita kadang-kadang kan nggak patuh. Kalau nggak ada patuh kan kita lewat agama itu dirinya, kalau Tuhan itu ada dalam dirinya. Jadi agama seperti itu. Agama itu merupakan kebutuhan, tuntunan yang pertama kali diterima oleh anak-anak, yang dibatasi, yang terbatas dan dibungkus. Nah kemudian kalau tuntunan yang masih terbungkus ini dia bawa sampai dewasa, sampai tua, dia pakai terus sampai tua. Nah ini yang salah. Wong itu kebutuhan untuk anak-anak, harusnya dibatasi sampai di sana. Tindakan selanjutnya sudah agama adalah spiritualitas. Nah, spiritualitas adalah bagaimana melepaskan tuntunan yang diterima pada masa anak-anak, agar dia tidak tergantung lagi pada yang dia terima pada masa anak-anak. Karena apa yang dia terima pada masa anak-anak itu semuanya terbungkus dan terbatas.